Halo orang-orang sukses yang hobinya rebahan sambil nontonin alur cerita film. Terima kasih karena sudah klik video ini. Kali ini Underland Movie akan mengisahkan alur cerita film dari Black Hawk Down yang dirilis pada tahun 2001. Film ini bercerita tentang operasi militer Amerika Serikat di Mogadishu, Somalia. Ketika Amerika Serikat mengirim pasukan khusus ke Somalia untuk mengacaukan pemerintahan di sana dan membawa makanan serta bantuan kemanusiaan ke warga yang kelaparan, serangan tidak terduga tiba-tiba terjadi ketika helikopter Black Hawk terbang rendah untuk menurunkan para personil militer. Penyerangan itu berlangsung sangat hebat hingga melumpuhkan helikopter Black Hawk. Dan di sana tentara Amerika Serikat harus berjuang untuk mempertahankan hidup mereka dari serangan berbagai arah. Bagaimana keseruannya? Langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Berlatar pada tahun 1992 di Somalia, Afrika Timur. Bertahun-tahun perang antar suku menyebabkan bencana kelaparan besar yang mengakibatkan 3.000 penduduk mati kelaparan. Seorang pria yang bernama Muhammad Farah Aidid saat itu menjadi pemimpin suku terkuat dan menguasai ibu kota Mogadishu. Dia mencegah bantuan makanan di pelabuhan dari pihak lain karena kelaparan adalah senjatanya. Namun dunia pun menjawab beserta 20.000 marinir Amerika Serikat. Bantuan makanan diantar ke sana dan ketertiban mulai dipulihkan. Pada April 1993, Aidid menunggu para marinir ditarik lalu menyatakan perang dengan penjaga perdamaian PBB yang bertahan di sana. Di bulan Juni, milisi Aidid menyergap dan membantai 20 tentara Pakistan dan mulai mengincar personil Amerika Serikat. Di akhir Agustus, pasukan elit Amerika dikirim ke Mogadishu untuk menangkap Aidid dan memulihkan ketertiban di sana. Misi itu harusnya berlangsung hanya dalam 3 minggu, namun 6 minggu sudah berlalu dan Washington sudah mulai tidak sabar. Di wilayah selatan di lapangan pusat pembagian pangan Palang Merah, ribuan warga sipil Somalia mulai mengerumuni truk yang membawa ratusan karung beras. Namun tidak lama kemudian mereka ditembaki oleh milisi Aidid yang akan menyita bantuan makanan tersebut. Pasukan Amerika yang sedang berada di udara dengan helikopter Black Hawk menyaksikan kejadian itu. Mereka meminta izin kepada markas pusat untuk melakukan kontak senjata dengan para milisi Aidid tersebut. Namun karena tidak adanya ancaman terhadap mereka dan sesuai yurisdiksi PBB, markas pusat tidak mengizinkan mereka untuk ikut campur dan memerintahkan mereka untuk kembali ke markas. Di Pasar Bakara, kota Mogadishu yang merupakan wilayah kekuasaan Aidid, seorang sersan dari pasukan Delta yang bernama Hud sedang menjalankan operasi pengintaian terhadap Osman Atto. Osman Atto adalah pengusaha besar yang menyediakan pasokan senjata untuk milisi Aidid. Saat dalam perjalanan di luar kota Mogadishu, Osman disergap dan ditawan oleh pasukan Delta dan Ranger yang sebelumnya sudah mengintainya. Osman dibawa ke markas Amerika di Bandara Mogadishu dan diinterogasi di sana. Jenderal Garrison berhasil membuktikan keterlibatan Osman sebagai pemasok senjata milisi Aidid. Mereka pun menahan Osman sebagai upaya menghentikan pasokan senjata untuk milisi Aidid. Tetapi Osman berkata milisi Aidid tidak akan berhenti walaupun mereka menahannya. I think you shouldn't have come here. We're not leaving Somalia till we find him. I hardly think so. Setelah mendapat informasi, sang mayor mengadakan sebuah rapat dengan para pimpinan regu pasukan elit Amerika Serikat. Mayor menyusun rencana penangkapan 2 pejabat tinggi Aidid, yaitu Omar Salat Elmi yang merupakan penasehat politik utama Aidid dan Absi Hasan Awale yang merupakan menteri dalam negeri. Kedua target tersebut akan melakukan rapat kabinet di suatu tempat di kota Mogadishu. Kemudian mayor menjelaskan pola misi untuk masing-masing tim. Tim Delta akan menyusup ke gedung sasaran dan melakukan penangkapan. Sementara tim Ranger yang dipimpin Kapten Steele akan menjaga beberapa sudut di gedung yang telah ditargetkan. Setelah itu target akan dibawa dengan rombongan jeep yang dipimpin oleh Letkol McKnight. Mayor memberitahu kepada mereka kalau misi itu tidak akan didukung dengan transportasi lapis baja karena akan mengundang perhatian musuh. Dan untuk dukungan dari udara, mereka hanya menggunakan transportasi ringan yaitu helikopter Black Hawk dan Little Bird. So Black Hawks and Little Birds will provide the air cover. Questions? Di tempat lain, seorang informan bayaran Amerika Serikat yang merupakan pria lokal yang bernama Abdi sedang menandai mobilnya bersiap untuk membantu pasukan Amerika Serikat menemukan lokasi yang ditargetkan. Bersamaan dengan itu, pasukan Amerika mulai melakukan persiapan. Setelah persiapan selesai, Abdi mulai menelusuri Pasar Bakara dan berhasil menemukan gedung yang ditargetkan. Abdi memberikan tanda kepada militer Amerika, kemudian jenderal segera memerintahkan para pasukan elitnya untuk memulai operasi penangkapan tersebut.
Tetapi dalam perjalanan, pasukan Amerika Serikat tidak menyadari kalau kedatangan mereka diketahui oleh pimpinan milisi Aidid yang bernama Muhammad Alim. Dan saat itu, para milisi Aidid pun bersiap untuk menghadapi pasukan Amerika Serikat. Sesampainya di lokasi, helikopter Black Hawk dan Little Bird berhasil mendarat dan menurunkan para tim. Tim Delta berhasil memasuki gedung dan menangkap target. Namun tidak lama kemudian, para milisi Aidid datang dan menyerang para tim Ranger yang menjaga area gedung itu. Helikopter Black Hawk 61 yang saat itu sedang menurunkan para tim, tiba-tiba ditembak RPG oleh para milisi dan hampir saja mengenai mereka. Akibatnya salah satu anggota tim yang bernama Blackburn terjatuh dari helikopter. Mereka pun harus bertahan mengamankan area tempat Blackburn jatuh dari serangan para milisi. Tidak lama kemudian, rombongan Jeep Letkol Mechanic yang akan mengevakuasi tahanan tiba di sana. Mereka pun segera membawa Blackburn ke rombongan Jeep dan sebagian Jeep diberangkatkan untuk membawanya kembali ke pangkalan. Muhammad Alim yang melihat helikopter Black Hawk 61 sedang terbang rendah, berhasil menembak jatuh helikopter Black Hawk 61 dengan tembakan RPG. Super 6-1 is hit. He is hit. Melihat itu, Jenderal memerintahkan tim SAR dan Letkol Mechanic untuk mengevakuasi dan mengamankan area lokasi jatuhnya helikopter Black Hawk 61. Kemudian, Letkol Mechanic memerintahkan tim yang dipimpin oleh Kapten Steele dan Sersan Sander untuk ke lokasi jatuhnya Black Hawk 61. Sementara dia dan tim yang lain akan mengevakuasi para tawanan terlebih dahulu dan akan menyusul ke sana untuk menjemput mereka. Kapten Steele meminta tim Ever untuk mendekat lebih dulu ke lokasi jatuhnya Black Hawk 61 karena tim Ever yang saat itu berada dekat dengan lokasi tersebut. Di markas pusat, Jenderal mulai melihat milisi setempat mendekat ke lokasi jatuhnya Black Hawk 61. Jenderal pun meminta tim Ever yang sedang menuju ke lokasi jatuhnya Black Hawk 61 agar bergerak lebih cepat. Sesampainya di sana, tim Ever bertemu tim SAR dengan helikopter Little Bird yang hanya bisa membawa satu orang anggota yang terluka saja. Ada satu lagi anggota yang terluka di Black Hawk 61 dan kondisinya sudah sangat kritis. Tim Ever meminta jemputan segera dari udara dan unit Black Hawk 64 diperintahkan untuk menuju ke sana. Namun sayang, Black Hawk 64 yang bergerak menuju ke sana juga ditembak jatuh oleh para milisi Aidid. Melihat itu, Jenderal memerintahkan tim Striker yang sebelumnya membawa Blackburn ke pangkalan untuk mengevakuasi dan mengamankan area Black Hawk 64 yang baru saja dijatuhkan. Tim Kapten Steele dan Sersan Sander yang akan menuju ke lokasi Black Hawk 61 jatuh masih terkepung oleh para milisi dari berbagai arah. Karena banyak anggota yang terluka, Sersan Sander memutuskan membawa tim berlindung di sebuah gedung kosong. Di sana, Kapten Steele memerintahkan Sersan Sander dan beberapa tim Delta pergi menuju ke lokasi Black Hawk 61 jatuh. Sementara dia dan tim yang tersisa akan tetap berada di sana menahan serangan dan menunggu jemputan rombongan Jeep Letkol Mechanic menjemput mereka. Secure this position. Treat the wounded. We'll wait for the convoy. My guys, let's go. Di pangkalan Amerika Serikat, tim Striker bersiap untuk berangkat kembali ke medan pertempuran untuk mengamankan area Black Hawk 64 yang jatuh. Dua penembak jitu tim Delta yang bernama Sugard dan Gordon meminta izin ke Jenderal untuk turun dan mengamankan lokasi di area jatuhnya Black Hawk 64 dari para milisi yang mulai mendekat. Mereka pun diizinkan untuk turun dan melindungi area tersebut sampai bantuan darat tiba. Go Vina, put him in. Friendlies. Wait. Di tempat lain, rombongan Jeep Letkol Mechanic yang akan menjemput para tim diserang para milisi Aidid dari berbagai arah. Para milisi juga memblokir beberapa jalan yang membuat rombongan Jeep tidak bisa pergi ke lokasi jatuhnya helikopter Black Hawk 61. Letkol Mechanic meminta informasi rute yang aman ke unit pendukung untuk ke lokasi jatuhnya helikopter Black Hawk 61.
Namun mereka berkata tidak ada jalan. Mereka diminta untuk putar balik dan kembali. If I'm getting from JOC, you need to turn around. Shit, man, we just came through there. There's gotta be a better route. McKnight, we need you to turn around and head back to Halwadig. Dua penembak jitu tim Delta yang mengamankan area Black Hawk 64 juga harus tewas karena mereka tidak kuasa menahan banyaknya serangan dari para milisi. Tetapi sang pilot yang bernama Duran tetap dibiarkan hidup untuk dijadikan tawanan sebagai pertukaran kebebasan Osman Ato. Muhammad para Aydin, ayanin kan nalo. Kurba. Di tempat lain, Letkol McKnight membatalkan kepergian mereka ke lokasi Black Hawk 61 karena kondisi timnya dan amunisi yang mereka miliki sudah tidak memungkinkan lagi. Letkol McKnight pun terpaksa harus kembali ke pangkalan markas. Dan karena itu, tim yang tersisa di medan pertempuran terpaksa harus menunggu dan bertahan sampai rombongan jeep kembali. C2, bring them back. Roger, return to base. We're going home. Saat tim Striker sudah tiba di lokasi Black Hawk 64 yang jatuh, mereka melihat Duran si pilot sudah tidak ada di sana. Ketika hari sudah mulai gelap, Jenderal meminta unit Mountain ke-10 serta pasukan perdamaian Pakistan dan Malaysia untuk membantunya mengevakuasi seluruh pasukannya dari wilayah musuh ke zona aman. Di tempat lain, Muhammad Alim dan para milisi menyerang tim Amerika yang berkumpul dan bertahan di sebuah bangunan. Namun tidak lama kemudian, Sersan Hood yang baru saja tiba di sana berhasil menyerang para milisi tersebut dan membunuh Muhammad Alim. Ketika malam semakin larut, ratusan milisi mulai berdatangan dan menyerang pasukan Amerika yang bertahan di sana dari berbagai arah. Unit udara SOIR 160 dikirim ke lokasi itu untuk melindungi pasukan Amerika yang berada di bangunan tersebut. Pertempuran pun terjadi tanpa henti hingga menjelang pagi. Dan akhirnya hampir pukul 6 pagi, unit bantuan Mountain ke-10 dan pasukan perdamaian akhirnya tiba di sana. Mereka pun mengevakuasi dan membawa seluruh pasukan Amerika menuju ke zona aman. Namun karena seluruh muatan kendaraan lapis baja telah penuh, sebagian pasukan Amerika pun harus berlari dari serangan para milisi. Dan akhirnya para pasukan Amerika yang selamat berhasil sampai ke zona aman yang berada di Stadion Pakistan. Selama penyerbuan itu, 1000 milisi dan 19 prajurit Amerika gugur. Duran dibebaskan setelah ditawan selama 11 hari. Dan 2 minggu kemudian, Presiden Clinton menarik pasukan elit Amerika dari Somalia. Pada 2 Agustus 1996, Muhammad Farah Aidid terbunuh di Mogadishu. Filmnya seru banget sob, yang ngobrol dikit perang, ngobrol dikit perang. Saya sendiri sampai pusing pas lagi buat narasinya. Tim ini siapa, tim sono siapa. Soalnya muka sama helmnya sama semua, terus nama di helmnya juga samar-samar, anjir, jadi pusing saya. Ya sudahlah, yang penting kalian terhibur, dan kalau ada salah kata atau ada kekurangan dalam penyampaian ceritanya, tolong diikhlaskan supaya adsense-nya stay halal brother ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.